Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada pertemuan ke-7 ini kita akan membahas tentang reliabilitas. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas validitas. Nah, sekarang kita melihat hitungan kedua dari instrumen yang kita buat, analisisnya apakah reliable atau tidak. Nah, apa yang harus Anda dapatkan atau Anda pahami dalam pertemuan ke-7 ini, yaitu mampu memahami secara konseptual dan prosedural dan kaitan keduanya mengenai reliabilitas. Nah, apa sih reliabilitas? Nah, reliabilitas itu adalah berhubungan dengan masalah kepercayaan dan ketepatan hasil atau dinamakan juga ajek gitu. Nah, reliabilitas ini menunjukkan tingkat ketepatan atau konsistensi suatu instrumen untuk mengukur apa yang harus diukur. Nah, tes yang valid biasanya akan reliable. Nah, reliabilitas ini bisa diukur dengan atau dianalisis dengan namanya KR atau Kuder Richardson 20 atau 21 dengan pilihan tes pilihan ganda. Kemudian ada bisa dengan menggunakan Cronbach Alpha, itu berupa instrumen angket, tes uraian, tes pilihan ganda juga bisa. Nah, untuk hasil reliabilitas ini rumusnya adalah RNM sama dengan NR per 1 ditambah N kurang 1 per R. Nah, RNM itu adalah besarnya koefisien reliabilitas sesuai dengan sesudah tes tersebut ditambah butir soal baru. Nah, N sama dengan berapa sekali butir soal itu ditambah, dan R adalah besarnya koefisien reliabilitas sebelum butir-butir soalnya ditambah. Nah, ini adalah perhitungannya. Contohnya RNN besarnya koefisien reliabilitas sesudah tes, kemudian berapa kali yang sama tadi ya. Contoh soalnya adalah suatu tes terdiri dari 40 butir soal mempunyai koefisien reliabilitas 0,7. Kemudian butir soal itu ditambah menjadi 60 butir, maka koefisien reliabilitas barunya adalah, tinggal masukkan angkanya sebenarnya, karena tadi sudah diketahui soalnya gitu. RNM sama dengan NR dikali N-nya berapa kali butir soal itu ditambah, kemudian R-nya besar koefisien reliabilitas sebelum butir soalnya ditambah gitu. Jadi tinggal dimasukkan ke angkanya atau ke rumus sehingga didapatkan nanti. Anda bisa coba-cobakan ya, 0,79. Nah, kita lihat lagi reliabilitas instrumen. Nah, apabila instrumen itu reliable jika menghasilkan skor yang konsisten. Artinya adalah instrumen yang kita buat menghasilkan skor kesalahan yang sangat kecil gitu. Nah, ada berbagai macam cara untuk mengestimasi koefisien ini yang telah disampaikan di awal. Ada dengan memakai rumus Cronbach Alpha atau rumus KR atau Kuder Richardson ini. Nah, jika koefisien reliabilitasnya itu R11, disebut juga dengan R11, maka tidak dilakukan uji signifikansi, tetapi ditentukan nilai ambang batas saja. Biasanya digunakan nilai 0,7 sebagai ambang batas, jadi suatu instrumen dikatakan reliable jika R11 itu besar dari 0,7. Tapi kalau kurang berarti kurang reliabilitas. Yang kedua, hal yang berhubungan dengan testi atau yang kita lakukan tes terhadap orang tersebut. Kemudian hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan tes, di mana harus dilakukan petunjuk sebelum melakukan tes. Kemudian pengawasnya harus tertib dan suasana lingkungan dan tempat tesnya juga harus diperhatikan ketenangannya. Kemudian supaya orang yang melakukan tes itu rileks gitu. Cara mencari besarnya reliabilitas, ada metode paralel atau equivalent, ada metode tes ulang atau tes retest method, atau metode belah dua atau split half test, atau menggunakan rumus Spearman-Brown. Nah, sekarang kita lihat cara mencari reliabilitas. Nah, untuk mencari reliabilitas ini pun sebenarnya seperti validitas, bisa secara manual, bisa dengan SPSS ataupun bisa dengan Excel. Pastinya Anda akan memilih dengan cara yang paling cepat dan gampang gitu.
Tapi sebagaimana pesan yang pada pertemuan sebelumnya, saya juga mengharapkan Anda mampu untuk menghitungnya secara manual sehingga komponen-komponen dari rumus reliabilitas dapat Anda pahami dengan baik dari mana angka itu didapatkan gitu. Untuk rumus Spearman and Brown ini, rumusnya adalah R11 sama dengan 2 kali R setengah kali setengah per 1 tambah R setengah kali setengah. Nah, R setengah ini korelasi antara skor setiap belahan tes. Jadi setengah yang belahan dan setengah belahan lagi, itu maksudnya. Nah, kemudian kita lihat bagaimana cara mencari besarnya reliabilitas ini, yaitu membelah atas item genap dan item ganjil, belahan genap atau belahan ganjil. Belahan atas item awal dan item akhir, separuh pada nomor awal dan separuh pada nomor akhir gitu. Jadi kemudian dimasukkan ke dalam kita hitungnya, misalnya di sini pembelahan ganjil genap. Nah, ini dibelah 2. Maaf. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam rumus, kemudian dihitung ya, didapatkan hasilnya 0,5 gitu. Item ganjil, item genap ya. Kemudian ada yang berikutnya adalah rumus Flanagan, kemudian ada rumus Rulon, kemudian ada reliabilitas menggunakan KR20, di mana rumusnya cukup panjang tapi sering digunakan. Ini sangat sering digunakan oleh seorang peneliti untuk mengukur reliabilitas soalnya. Nah, kemudian ini digunakan pakai Excel. Jadi nanti bisa Anda tinggal bikin rumusnya di sini, misalkan menghitung pakai if, pakai Corel juga bisa ya. Jadi nanti saya sebenarnya sudah punya Excel yang langsung ada rumus. Jadi kalau misalnya ada data tinggal Anda buat gitu. Nah, tapi nanti harusnya ini dipelajari ulang. Di modul saya juga sudah banyak memberikan contoh untuk menghitung reliabilitas ini. Semoga Anda semua mampu melakukannya. Tapi kalaupun nanti dibutuhkan dari Excel yang sudah saya punya, nanti akan saya kirimkan ke ketua kelasnya. Nanti Anda akan membuat atau menentukan atau memperoleh hasil reliabilitas maupun validitas yang akan dihitung ya. Nah, untuk mengestimasi koefisien reliabilitas ini dengan KR20, yaitu dengan rumus kayak gini. R11 yang tadi juga ada yang orang biasanya beda-beda menulisnya, tapi sebenarnya pada hakikatnya paham apa sih R11-nya apa, N itu apa, kemudian ada simpangan itu apa gitu. Sekarang kita lihat mengestimasi koefisien reliabilitas dengan Cronbach ini dengan dapatnya 0,41. Nah, kemudian ada lagi contohnya. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Di sini juga dijelaskan sama dengan validitas ya, tapi memang harus langsung ke Excel-nya secara manual kayaknya. Ini lebih baik. Tapi kalau misalkan Anda dapat atau menonton video yang menjelaskan, saya sarankan sih untuk mencari video cara menghitung uji reliabilitas dengan cepat. Sebenarnya kalaupun misalnya dengan rumus itu sebentar, 2 menit selesai. Yang penting data yang diinformasikan itu udah Anda input ke dalam Excel, kemudian tinggal masukkan rumus sekali aja, lalu di copy, langsung selesai semuanya. Tinggal bikin kesimpulan apakah hasil atau soal yang kita buat reliable atau tidak gitu. Dan kriterianya juga pun sudah ditentukan, apakah tinggi, rendah, sedang ataupun jelek hasil yang kita dapatkan. Nah, itu kira-kira dari pertemuan reliabilitas ini. Saya harapkan Anda cukup paham. Kalau tidak, berarti bacalah modul
atau buku relevan lainnya, ataupun menonton video-video tutorial mencari reliabilitas ataupun validitas. Assalamualaikum.